Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi dengan video saya untuk game OP. Setelah kita bikin metode-metode ini, metode heal, buff, armor, dan HP. Untuk HP ini kita hapus dulu ya, karena kita itu hanya kategorinya itu benar-benar cuma HP, nggak ada batasan. Anggap ya heal. Kita mau masuk ke dalam inheritance ini. Apa itu inheritance? Jadi inheritance itu nanti adalah kita membuat sebuah kelas lagi beda, cuma kelas itu bisa mengambil atribut dari kelas sebelumnya atau kelas pahlawan ini. Oke, misalnya untuk apa dalam game saya ya, kita ingin menambahkan kelas lagi. Kalau pahlawan itu kan kategorinya basic, dasar ya, semua orang itu pahlawan kan, tapi ada jenisnya seperti yaitu tipenya archer atau warrior ataupun wizard. Nah itu makanya kita bikin kelas lagi. Yang pertama kita bikin kelas warrior. Nah kelas warrior ini dia akan menginherit dari kelas pahlawan. Lalu kita buat inisiasi, dia itu mempunyai apa aja. Yang pertama itu ada self, nama, HP, attack, armor. Nah karena kita lihat inisiasi ini tuh sama dengan yang di atas persis. Kalau kita nggak mau ribet-ribet untuk menyebutkan masing-masing atributnya, kita bisa langsung tulis dengan metode super tanda kurung dot init, terus kita sebutin apa aja yang sama tadi. Oke, setelah itu kita dapat ya kelas warrior. Selanjutnya mungkin kita akan coba bikin kelas lagi ya. Ini mage nah kita ada kelas mage masih sama juga fungsinya. Lalu kita bikin kelas lagi archer. Oke, archer itu pahlawan, ini nama armor. Oke, nah kita itu punya ini lagi kelas lain lagi, kita coba kan selain pahlawan ini dia tuh 2 orang basic. Misalnya kita ingin tambahin lagi orang yang warrior, contohnya itu barbar ya, barbar itu adalah seorang warrior, dia namanya barbar sekali, mempunyai HP. Karena dia itu warrior, mungkin kita bikin HP-nya lebih besar dikit stat awalnya. Lalu dia itu punya armor attack yang tergolong sedang lah namanya. Armornya ratingnya juga termasuk sedang karena di kelas warrior. Dia itu imbang di keduanya, mungkin sama-sama 6 gitu. Biasa 6 7 udah. Lalu kita bikin seorang lagi sesuai dengan mage, namanya ya Wish. Wish itu adalah seorang mage, namanya itu adalah Wish. Dia punya SP yang relatif lebih dikit, itu 90. Dia mempunyai attack yang relatif lebih tinggi. Misalnya kita bikin attack dia itu adalah 11, tinggi banget, dan akunya itu relatif kecil. Misalnya kita bikin 4 juga. Lalu kita sebenarnya lagi si archer itu identik namanya dengan ya ini ya, bowman. Dia itu adalah seorang archer, nama dia bowman. Dengan SP dia itu sama kecilnya dengan wizard sebenarnya. Attack-nya itu tergolongannya ya lebih tinggi daripada warrior. Kita terusnya mungkin 8 tapi kurang dari wizard. Lalu armor itu sama-sama kecil dengan wizard. Oke. Nah lihat nih, ini kan pahlawan di warrior maka archer. Nah walaupun kita sebenarnya itu mereka beda kelas, apakah mereka itu masih tetap bisa saling serang? Sebenarnya itu juga bisa. Sebentar, kita bisa lihat info masing-masing karena kita kan udah inisiasi di sini juga. Apakah dengan melakukan
info apa ya, metode yang sama dengan kelas pahlawan, mereka juga bisa keluar. Kita coba bowman dot info, maka bisa keluar. Bisa ya, nama bowman. Nah, berarti nanti ya apa itu namanya, metode yang di sini juga bisa disebutkan untuk beda kelas. Ini ya namanya inheritance ya, gimana kita itu membuat kelas yang berbeda, cuma tetap bisa memanggil fungsi yang sama dengan kelas sebelumnya, dengan syarat tidak ada apa ya, suatu tambahan. Sebenarnya bisa ditambahin ya, gak masalah juga, cuma kalau ditambahin itu kita bisa modifikasi juga. Kita akan lanjut nanti. Oke, info, coba kita lihat wish.info, kita lihat statusnya bowman dan wish. Oke, wish satu ketiknya beda dikit ya. Oke, lalu kita coba membuat mereka saling serang. Misalnya kita mau lihat wish, dia itu mau menyerang Pio. Aduh, Pio kasihan nih serang terus. Lalu ada bowman, ya ini cut itu mau menyerang itu pahlawan normal dengan stat yang lumayan tinggi, yaitu Selena. Oke, lalu kita mungkin lihat apakah Pio berkurang, Selena berkurang. Kita lihat Pio.info dan Selena.info. Dan oke, wish menyerang Pio sebesar 3, bowman menyerang Selena sebesar 4. Nama Pio kan HP-nya 97. Pio SP armornya itu 100 karena udah diserang sama wish sebesar 3 itu berarti dari attack ini dikurangi dengan armor milik Pio 8 sehingga muncul 3 HP-nya bukan. Lalu dengan bowman menyerang Selena, bowman punya attack 8 dan armor dari Selena 4, maka damage yang dihasilkan sebesar 4 dan HP-nya berkurang 4. Oke, jadi masih bisa juga ya seperti metode seperti ini. Lihat waktu masih lumayan. Oke, mungkin kita akan modifikasi kelas yang lain itu, contohnya itu seperti archer ini kan, ingat archer kan ya, pahlawan dia itu menyerangnya pakai panah dan bisanya itu jumlah anak panah itu terbatas ya. Bisa kita tambahin lagi di sini tuh atribut arrow biar kita tahu bahwa archer itu punya arrow, dan kita wajib sebutin karena ya nggak mungkin kan ada infinite arrow ya, kecuali kalau kita bikin buah skill tadi ya, dimana skillnya itu bisa ngeluarin arrow. Cuma kalau infinite tanpa ada konsumsi ya kopi juga. Nah, kita lihat geser arrow, maka di sini bowman wajib disebut arrow-nya. Apakah jika hanya seperti juga bisa? Nah, error ya. Lihat bowman itu sudah ada nama HP attack armor, cuma karena di kelas archernya ini ada satu atribut lagi yaitu arrow, maka di sini juga wajib nambahin satu lagi. Misalnya dia tuh punya jumlah arrow sebanyak 20. Oke, selain itu dia tuh baru bisa jalan normal. Oke, lalu ada problem lagi setelah ini, karena kita udah sebutin cuma hanya 20. Maksudnya kalau kita mengambil kunci serang di sini, itu R-nya tetap 20, tidak pengurangan. Nah, kita lihat nih, kan tadi bowman ya, ini bisa kita fokus ke bowman. Misalnya kita bikin bowman serang Selena sebanyak 2 kali, otomatis arrownya atau panah-panahnya itu harusnya berkurang sebanyak 2. Kita lihat bowman.info, ini juga bowman.info ya. Oh, Selena kita lihat. Nah, nama bowman HP attack armor. Oh, ini juga problem. Nah, problem juga di sini.
kita gak penyebutin arrownya karena kita hanya melakukan pemanggilan fungsi biasa di sini. Mungkin kita bisa pakai arrow dot arrow, coba lihat sini. Oke, salah, print Bowman arrow. Print Bowman arrow. Oke, nah lihat dia tuh punya arrow 20, Bowmannya Selena minus Selena, arrownya masih 20. Nah ini problem, arrownya tidak berperan sama sekali. Jadi gimana caranya? Kita bikin fungsi lagi khusus untuk kelas Acer ini. Fungsinya sebenarnya sama dengan selagi, cuma kita tambahkan modifikasi. Misalnya kita copy di sini, dev serang lawan copy. Ini kita lihat di arrow ini. Oke, kita bikin fungsi dev serang di sini. Kita tambahkan akumulasi juga. If apa nana, kita tambahin satu lagi n arrow. Nah ini lebih dari 0. Save arrow kurang 1. Oke, kita tuliskan. Nah ini arrow kurang 1. Damage sama dengan save attack, nama armor, elif lawan HP, menyerang. Apa ini? HP berkurang 0. Ini apa sih? Else ya. Nah di sini kita tambahin satu penurunan lagi, elif selo arrow kurang tadi sama dengan sama dengan 0 lain 0. Nah print tidak memiliki arrow dan else. Oke, kita coba di sini. Kita bikin area dikit aja, bikin 4 mungkin ya. Oke, kita coba jalanin lagi. Oke, lihat arrow atau anak panah milik Bowman itu awalnya udah diserang 2 kali, maka sisa 2. Nah, coba kita bikin Bowman itu menyerang Selena lagi 2 kali lagi. Apakah fungsi yang ini akan keluar? Kita coba. Nih, menyerang arrow sampai dengan 0. Oke, kita coba bikin serang sekali lagi Bowman. Lihat ya, Bowman tidak memiliki arrow atau tidak memiliki panah, sehingga dia itu tidak menyerang. Mantap. Oke, kita udah bikin fungsi khusus untuk kelas ini, tapi dengan tetap dia itu bisa memanggil yang ada pada pahlawan ini, yaitu hanya menambahkan serangan khusus dan hanya khusus. Oke, udah berapa menit? Oke, mungkin cukup saja video kali ini. Kita lanjut nanti ke video selanjutnya. Nanti kita akan bikin kelas-kelas ini tuh mempunyai sebuah skill mungkin. Nah, bisa sebuah skill. Oke.